di balik kegagalan-kegagalan kita, masalah-masalah kita, problem-problem kita, ada pesan-pesan Tuhan untuk hidup Anda. Silakan Anda tadi yang sudah memilih patung nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap wajah Anda semakin berseri-seri. Air mukanya segar, ada sukacita, ada damai. Karena apa? Kita disentuh oleh firman Tuhan. Iman kita diisi sehingga kita bisa punya semangat gairah dalam hidup ini karena Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semua di awal video ini, silakan Anda katakan dalam nama Yesus. Katakan kalimat itu dengan hatimu, dengan imanmu, dengan rasa percayamu. Dalam nama Yesus, aku serahkan semua masalahku. Aku serahkan segala kekhawatiranku. Aku serahkan segala tantangan-tantangan yang sedang kuhadapi saat ini. Kupercayakan masa depanku, masa depan anak-anak dan cucu-cucuku. Dalam nama Yesus. Bagi Anda yang sedang sakit saat ini, silakan Anda jamah. Anda pegang bagian-bagian tubuh Anda yang sakit. Bagi Anda yang sedang punya masalah dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua. Dalam nama Yesus, beri anak-anakmu ini kekuatan untuk memperbaiki relasi-relasi yang rusak. Bagi Anda yang sedang gagal, bagi Anda yang sedang mengalami kebangkrutan, bagi Anda yang sedang terlilit hutang, bagi Anda yang sedang saat ini begitu banyak sekali masalah-masalah datang dalam kehidupan Anda. Katakan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah anak-anak-Mu ini. Beri kami kekuatan. Biarlah rahmat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Perlahan namun pasti, rahmat-rahmat dari surga mengalir menjalar di sekujur tubuh kami, anak-anak-Mu ini. Biar rahmat-Mu itu bekerja. Rahmat-Mu itu menjadi istimewa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kekuatan kami dimanapun dan kapanpun. Dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam doa-doa saya, dalam harapan dan permohonan saya selalu mengharapkan supaya kita sebagai orang-orang beriman yang sudah mulai mengenal firman Tuhan, mulai membaca sabda-sabdanya, mulai mengerti ajaran-ajarannya, kita semakin menata kehidupan kita. Karena apa? Hidup itu ibarat bangunan, saudara-saudara. Tuhanlah perancangnya, Tuhanlah insinyurnya. Tapi kita diajak untuk terlibat, untuk bersama-sama Tuhan dengan rahmat-rahmatnya, pertolongannya, uluran tangannya, mewujudkan hidup sebagaimana yang dirancangkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, kalau rumah adalah sebuah bangunan, kira-kira kalau Anda memahami hidup Anda di hadapan Allah, bentuk rumah yang macam apa yang Anda sekarang ini sedang hidupi? Romo, kalau hidup itu sebagai rumah Romo, mungkin rumah yang kotor, banyak sampah Romo, rumah yang hancur-hancuran, gak tertata, rumah yang udah lama gak ditinggalin Romo, semua kaca-kacanya udah pecah, kunci gemboknya udah gak tahu kemana, rumah yang terlantar. Atau juga mungkin ada bagian dari Anda, Romo, kalau hidup itu sebuah rumah, mungkin saya itu rumah yang habis ditimpa sama gempa bumi, sama badai Romo, hancur berkeping-keping, rumah yang rusak, nggak ada perlindungan, gentengnya udah nggak tahu kemana, pintunya udah nggak tahu kemana, udah nggak berbentuk. Maka dari itu saudara-saudara, setiap hari sadarlah kalau hidup adalah sebuah bangunan. Bangunan macam apa yang kita sedang bangun di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak dari kita hidupnya pernah hancur-hancuran. Maka bagaimana Romo? Udah coba disusun Romo, tapi goyang dikit hancur lagi, hancur lagi, hancur lagi. Maka diperlukan dasar yang kokoh,
fondasi yang kuat, dan perekat yang tidak pernah hancur, yaitu kasih Allah sendiri, sabda Tuhan sendiri yang betul-betul menjadi perekat buat kita untuk membangun wajah kita di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di depan saya ini ada 6 jenis pajangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada Bapak Yosef, ini ada Santo Ambrosius, ini Maria diangkat ke surga, ini Maria istri dari Yusuf, ini keluarga Kudus Nazaret, dan ini Notre Dame. Coba Anda lihat, Anda perhatikan, Anda pilih. Mana di antara pajangan-pajangan ini yang memikat hati Anda? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana? Yang nomor berapa? Silakan Anda tulis di kolom komen. Apa sebabnya? Karena ada pesan-pesan Tuhan yang tertulis di bawah pajangan-pajangan ini untuk Anda. Saudara-saudara, memang Romo dalam pengalaman untuk menata kembali, membangun kembali bangunan yang sudah hancur itu nggak gampang. Kita udah terluka, kita udah trauma, kita udah takut, kita udah nggak punya harapan lagi. Kita udah nggak punya modal apa-apa untuk membangun kembali gambaran diri kita di hadapan Allah. Dosa sungguh-sungguh merusak, kepahitan, dosa-dosa orang lain juga menghancurkan bangunan-bangunan kita. Termasuk juga dosa-dosa kita seringkali menghancurkan bangunan kita dan juga bangunan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi penting fondasi yang kokoh dan perekat yang tidak mudah goyah bahkan hancur. Saya mau cerita begini. Seringkali kalau saya lihat ada toko-toko yang rame gitu ya, pedagang-pedagang yang sampai diantri-antri pembelinya. Saya sampai seringkali bercanda sama teman-teman saya. Ini pasti nih yang punya toko ini, yang punya restoran ini pasti lagi kipas-kipas di Hawaii, lagi pelesir-pelesir. Yang di sini mah cuman karyawan-karyawannya doang. Seringkali bercandaan saya seperti itu. Sampai suatu ketika, saudara-saudara, saya berjumpa dengan pemilik rumah makan di sebuah daerah yang laris manis, nggak pernah sepi, antri-antri. Orang itu cerita, Romo, sebelum saya sampai di level yang seperti ini, Romo, kisah perjuangannya itu nggak gampang. Lika-likunya kayaknya lebih pahit daripada orang lain, Romo. Perjuangannya jauh lebih keras dari orang lain. Tantangan demi tantangan datang dari berbagai macam sisi. Dari orang dalam sampai orang luar. Bayangin saudara-saudaraku yang terkasih. Hal-hal yang harusnya menjadi kekuatan hidup saya, Romo. Justru mereka-mereka inilah yang menghancurkan satu persatu bangunan kehidupan saya. Kalau mau gagal, Romo, dari dulu saya gagal. Tapi saudara-saudara, ternyata di balik kisah-kisah sukses, ternyata selalu ada kisah-kisah yang penuh liku, penuh tantangan. Romo, kalau saya ngulang lagi kayaknya saya nggak bakal lulus, Romo, karena tantangannya gede banget. Apakah Anda tahu, saudara-saudara, hidup ini semakin besar rintangannya, semakin besar cobaannya, semakin berliku jalannya, jatuh bangunnya semakin banyak, tantangannya semakin besar, kita memerlukan rahmat-rahmat yang istimewa untuk bisa bangun lagi, punya tenaga lagi, punya modal lagi buat bangkit. Semua orang yang berhasil ternyata pernah mengalami kegagalan, bukan cuma sekali, bahkan berkali-kali. Mereka cuma nggak cerita aja sama kita. Kita taunya kenal mereka sudah sukses, sudah hebat. Tapi jalan hidup mereka nggak ada yang tahu. Mereka nggak mau cerita. Mereka nggak mau cerita bahkan kepada anak-anaknya. Saya nggak mau, Romo, anak-anak saya dengar kisah yang mengerikan seperti ini. Takutnya mereka malah takut menjalani hidup. Misalnya seperti itu. Saudara-saudaraku, rahmat yang besar diperlukan buat kita ketika tantangan-tantangan dalam kehidupan kita semakin sulit untuk dilalui. Kalau semua orang mengalami tantangan dan hambatan, yang membedakan mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil adalah mana yang berjuang sampai akhir. Mana yang tidak pernah menyerah. Mana yang selalu punya kekuatan dalam hidup. Nah,
Berkaitan sama itu saudara-saudara, di balik kegagalan-kegagalan kita, masalah-masalah kita, problem-problem kita, ada pesan-pesan Tuhan untuk hidup Anda. Silakan Anda tadi yang sudah memilih patung nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang saudara-saudara, saya akan membuka satu persatu pesan Tuhan untuk hidup Anda. Yang mana ya? Silakan kita coba patung nomor 1 dulu, Bapak Yosef. Di situ ada tulisan Yosua bab 1 ayat 9. Yosua bab 1 ayat 9. Apakah Anda tahu Yosua ini adalah orang muda, tapi tugasnya, tanggung jawabnya berat luar biasa. Dia menerima tongkat estafet dari Musa untuk memimpin orang Israel yang memang tidak mudah untuk dibentuk. Yosua dengan tugasnya yang hebat itu, yang berat itu, dia mampu memimpin umat Allah ini masuk ke tanah terjanji. Apa yang menjadi kekuatan Yosua? Anda bisa temukan di Yosua bab 1 ayat 9. Di situ dibacakan begini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kuncinya menyadari penyertaan Tuhan kemanapun kita pergi. Sebelum kita keluar rumah, sebelum kita bekerja, sebelum kita mulai usaha, sebelum kita buka toko, sebelum kita memulai aktivitas kita, sadarilah Tuhan menyertai aku seperti Tuhan menyertai Yosua. Dalam ketaatanku, apapun yang kuperbuat pasti berhasil. Itu yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Yosua bab 1 ayat 9. Nah, kemudian kita buka yang Santo Ambrosius. Di situ ada, ternyata ada Mazmur bab 18 ayat 33. Mazmur bab 18 ayat 33. Apa yang ada di situ? Kita lihat. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaanku dan membuat jalanku rata. Saudara-saudara, apakah ada hubungannya dengan hidup Anda? Iya Romo, dalam hidup saya saat ini banyak sekali lika-likunya, banyak sekali jatuh bangunnya, banyak bolongan-bolongannya Romo. Tetapi dari Mazmur bab 18 ayat 33, Tuhan yang menjadikan jalan kita rata. Tuhan yang mengikat pinggang kita dengan keperkasaan. Artinya kita dituntun oleh Tuhan, jalan kita diratakan oleh Tuhan. Mulai hari ini saudara-saudara, pahami hal itu. Tuhan akan meluruskan jalanku yang penuh liku ini. Asal aku taat, asal aku setia pada firman-Nya, kekuatannya bekerja dalam diriku. Keren bukan? Kemudian, siapa yang memilih nomor 3 ini? Di situ ada, ada Filipi bab 4 ayat 13. Filipi bab 4 ayat 13. Ini pastilah sudah banyak menjadi ayat emas bagi banyak orang. Mudah-mudahan juga buat Anda. Karena Filipi mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow, seringkali Tuhan memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita, tapi jadi mentah. Karena apa? Bisa jadi kita nggak siap menerimanya. Bisa jadi kita menyalahartikan kekuatan Tuhan. Bisa jadi kita kotori dengan dosa-dosa dan kelemahan kita yang berulang-ulang. Sehingga kekuatannya menjadi kayak ban kempes. Nggak bisa lagi dipergunakan untuk perjuangan hidup kita. Maka dari itu saudara-saudaraku, bersihkan hati, bersihkan pikiran. Buang semua jauh-jauh pikiran-pikiran kotor, hati-hati yang kotor, tangan-tangan kita dari hal-hal yang kotor. Buang jauh-jauh. Biarlah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat loh, Tuhan setiap hari beri kekuatannya pada kita. Gunakan kekuatan itu, terima dengan hati yang bersih. Sementara di pajangan yang ini ada apa? Kita lihat ya. Wow, di situ ada Yohanes bab 16 ayat 33. Yohanes bab 16 ayat 33. Ada apa ya di situ ya? Ini ayat baru nih. Mari kita baca. Yohanes bab 16 ayat 33. Di situ dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara terkasih, firman ini sangat cocok buat Anda yang sedang mengalami konflik. Konflik dengan pasangan hidup, konflik dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan sesama. Yang membuat, Romo, kok hidup saya kok makin hancur ya Romo ya. Kok relasi saya makin rusak Romo. Kok saya kok jadi tanpa arah hidup saya ini. Tuhan memberikan kepada hidup kita damai sejahtera. Cobalah berdamai dengan orang lain. Kurang-kurangin omongan-omongan yang jahat. Kurang-kurangin omongan-omongan yang sering kali menyakiti hati orang. Omongan-omongan yang kasar, tindakan-tindakan yang membuat orang sakit hati, tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan kita yang menghancurkan hidup orang lain, kurang-kurangin. Biarlah hati kita seluas samudera, ada damai sejahtera, karena Tuhan yang bangkit, Tuhan yang telah mengalahkan dunia, telah memberikan damai pada hati kita. Untuk membangun bangunan dalam hidup kita, salah satu kuncinya adalah damai. Miliki hati yang damai. Disitulah kunci kehidupan kita. Kemudian di pajangan yang kelima, ada apa di sini? Wow, di situ ada Yesaya bab 40 ayat 29. Yesaya bab 40 ayat 29. Ada apa di situ? Mari kita baca. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Apakah Anda sedang lelah dengan kehidupan Anda? Anda sedang lelah dengan masalah-masalah Anda. Anda sedang lelah dengan rezeki Anda. Anda sedang lelah dengan kehidupan keluarga Anda. Tuhan tidak pernah jemu memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Apakah Anda sedang tidak berdaya, terombang-ambing oleh kehidupan ini? Yesaya bab 40 ayat 29. Baca ayat ini setiap pagi, ulang-ulangi dalam doa-doa Anda. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku, jangan sampai aku menjadi lelah. Oleh Tuhan, kita diberi kuasa untuk menentukan kehidupan kita. Bagaimana kuasa itu berubah menjadi berkat dan rahmat, tergantung dari kehidupan kita, saudara-saudara. Yang terakhir, di sini ada apa? Wow, di sini ada 2 Korintus bab 12 ayat 9. 2 Korintus bab 12 ayat 9. Di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, bisa jadi Anda orang yang sering kali mengeluh, orang yang sering kali kalah dalam hidup, orang yang tidak berkuasa atas kelemahan-kelemahan, atas kerapuhan demi kerapuhan. Tetapi belajar dari Paulus, Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan mampu mengubah kelemahan-kelemahan kita menjadi kekuatan kita. Tuhan mampu mengubah kelemahan kita menjadi istimewa di matanya. Saudara-saudara, semua ayat-ayat ini sangat berguna buat kita dalam membangun, menata kembali kehidupan kita menjadi sebuah bangunan yang indah di hadapan Tuhan. Semoga ayat-ayat ini berguna bagi Anda yang sedang bergulat, bagi Anda yang sedang berjuang dalam kehidupan ini, sampai Anda betul-betul mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan Anda. Firman Tuhan menjadi ya dan amin. Kalau saat itu terjadi, jangan pernah lupa selalu bersyukur pada kasih Tuhan. Nanti giliran Anda yang membantu orang-orang yang masih dalam perjuangan hidup yang berat. Semoga kemuliaan Tuhan semakin dimuliakan. Salam damai sejahtera. Bye-bye.